Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن بخير خير وبسمتنا مسلمين كافر وخير الناس رحمتك يا ارحم يا ربي Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina li'idil fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idil adha ba'da yaumil arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa far'an wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang diberkahi oleh Allah ini, di tanggal 10 Dzulhijjah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiyah. Yang terpentinglah nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya, yang semoga kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Khatib berdiri di mimbar yang mulia ini berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan imtitharul awamirillah wa ijtinabun nawahi, dengan kita laksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan untuk kita semua, dan kita jauhi segala larangan-larangan yang telah Allah larang untuk kita semua. Yang yakinlah dua perkara inilah yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di tanggal 10 Dzulhijjah ini ada momentum yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat dari ayat 100 sampai dengan ayat 107, yang dimana ada keluarga yang saleh dan saleha, memiliki keturunan yang saleh, taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga yang Allah kutip, yang Allah abadikan, yaitu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan titel oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dicatatkan oleh Allah, diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam kitab Nasahihul Ibad dijelaskan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditetapkan dan diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab ia melaksanakan 3 perkara. Di antaranya yang paling utama adalah ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu memprioritaskan, selalu mengedepankan, selalu mendahului urusan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan urusan-urusan dengan yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di mana telah kita ketahui ada redaksi doa yang sering kita pakai untuk anak kita, yang setiap malam ayah bunda baca ketika anak itu tertidur. Doa itu terlantun dari lisan yang mulia Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim tatkala berumah tangga, belum dia karuniakan orang anak, sekurang lebih selama 80 tahun Nabi Allah Ibrahim berdoa dengan redaksi yang sama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan keturunanku yang saleh. Ya Allah, berikan keturunanku yang taat kepadamu. Ya Allah. Selama 80 tahun Nabi Allah Ibrahim tidak putus asa, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji pernikahan beliau dengan lama dikaruniakan anak. Tatkala doa itu telah sampai pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunaikan, Allah jawab doa itu dengan kata-kata, dengan kalimat fabasyarnahu bi ghulamin halim. Selama 80 tahun Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. 80 tahun Nabi Allah Ibrahim berdoa, dijawab permohonan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saffat ayat 102. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Wahai Ibrahim, ujianmu telah lulus ketika kau berumah tangga. Lama kau telah tidak dikaruniakan anak. Engkau sabar karena aku, ikhlas karena aku. Aku jawab permohonanmu. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Hal ini aku tunaikan kepadamu. Aku berikan kabar gembira bagimu, anak yang saleh, anak yang berbakti kepadamu, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu pertanyaannya adalah, tatkala Allah berikan anak, apakah ujian itu berhenti? Ternyata tidak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala Nabi Allah Ibrahim lagi senang-senangnya memiliki anak, sedang enak-enaknya, sedang lucu-lucunya Nabi Allah Ismail alaihissalam, tatkala sudah bisa mencari nafkah bersama ayahnya, Nabi Allah Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi-mimpi. Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak yang ia tunggu, anak yang ia kasihi, anak yang ia idam-idamkan selama kurang lebih 80 tahun dia berdoa.
tatkala lagi sedang-sedangnya memiliki anak, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu tatkala Nabi Allah Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi, orang tua yang bijak, ayah yang saleh, ibunda yang salehah, orang tua yang bijak, tatkala ada pendapat, lalu dia menanyakan kepada anaknya, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat Allah memberikan wahyu mimpi kepadaku, anni athbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai anakku, aku beberapa hari bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana seorang orang tua tatkala sedang mengidam-idamkan seorang anak, anaknya sedang lucu-lucunya, sedang gembira-gembiranya, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nak? Orang tua yang bijak akan melahirkan anak yang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Allah Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan wahai ayah, insyaallah minas sabirin. Semoga kita semua dikumpulkan oleh keluarga kita termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, ibu dan anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam tidak bergoyah keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyak oleh bujuk rayuan setan dan iblis laknatullah yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk menggantikan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu dilemparkan iblis itu dengan batu, lalu diabadikan sebagai rangkaian ibadah haji, yaitu merentar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Allahu akbar walillahil hamd. Tatkala sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah dan anak, ketika sampai di tempat perpisahan antara anak dan ayah, hati seorang ayah berlinang air mata ketika ingin menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Akan tetapi keyakinan Nabi Allah Ibrahim penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtartu amrallah, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, aku lebih memilih memprioritaskan urusan Allah Subhanahu wa taala ketimbang urusan-urusan yang lain. Tatkala sampai di suatu tempat perpisahan antara ayah dan anak, pikiran ayah dan anak akan berpisah ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam disembelih. Lalu Nabi Allah Ismail kecil berkata kepada ayahnya dalam sebuah riwayat, ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga tidak menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah ya, supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan, merasa sedih untuk melepaskan diriku. Lepaskan bajuku ya, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan dengan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Wahai ayah, berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya ibu tetap sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah, jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk memperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berlinang air mata untuk melepaskan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tatkala pedang sudah dipelipis lehernya, Nabi Allah Ibrahim menjawab, baiklah wahai anak, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu wahai anak. Setelah Nabi Allah Ismail putra tercinta ditelentangkan di sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim menyembelih dengan penekanan pisau yang kuat-kuat, pisau yang tajam. Namun pisau yang tajam itu tidak tergoreskan sedikit pun ke kulit Nabi Allah Ismail alaihissalam.
Lalu Allah Subhanahu wa taala pada saat itu membukakan dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Takjub menyaksikan keduanya. Allah memperhatikan, Allah memamerkan kepada hamba-hambanya yang lain. Allah banggakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di ribuan malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah wahai para malaikatku, lihatlah hambaku yang telah rela, ridha, senang hati untuk menyembelih anaknya sendiri dengan pisaunya sendiri, karena semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anaknya, memasrahkan ketika sudah tawakal ayah dan anaknya sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dan menyembelihkan seekor kambing gibas sebagai korban sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai dengan 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaina bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untukmu hai Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera yang dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada tara bandingannya, pelepasan antara ayah dan anaknya, melepaskan ego masing-masing dari ayah dan anaknya. Sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril alaihissalam menyaksikan ketaatan kedua hamba setelah kembali dari surga dengan membawa seekor gibas. Kagumlah ia seraya terlontar dari malaikat Jibril alaihissalam dengan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir itu disauti lagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan menyambutnya la ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari potret keluarga yang saleh, orang tua yang bijak akan melahirkan anak yang taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kesimpulannya adalah tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah menggantungkan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala, tatkala ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ujian, cobaan, Allah uji kita dengan kesabaran kita, Allah uji dengan kita sakit, Allah uji dengan kita kekayaan kita, Allah uji dengan kita dikucilkan di masyarakat. Jangan takut wahai para muslimin wal muslimat. Tatkala kita keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita patuh pada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita gantungkan segala urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan segala ujian yang Allah berikan kepada kita, yakinkan bahwa setelah ujian itu ada kenikmatan yang besar yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang sabar. Sebagaimana kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tatkala hanya Allah uji apakah dia taat atas perintahku, tatkala dia jalankan tidak terjadi penyembelihan, tetapi Allah ganti dengan kambing gibas yang besar untuk melaksanakan korban yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala kita sabar dengan ujian kita diuji dengan oleh Allah dengan ujian ekonomi, kemiskinan, kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tutup usia kita, tutup mata kita, akhir hidup kita, malaikat sambut kita orang-orang yang sabar dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan salam penghormatan oleh para malaikat, bukan oleh orang yang lain, akan tetapi malaikat yang menyambut kita dengan salam penghormatan. Apa kata malaikat? Salamun bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera bagi kalian semua. Salam sejahtera bagi hamba-hamba Allah yang telah sabar di dunianya.
Salamun bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Inilah janji Allah, inilah kenikmatan yang kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tanggal 10 Zulhijjah ini kita dapat mengambil iktibar, hikmah, kesabaran dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pandai bersyukur dan kita wajib bersabar atas ujian yang Allah berikan untuk kita semua. Semoga khutbah yang singkat ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza wa sallallahu li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'aidis sabirin bi azizin nasri wa muyassiri syakiril hamidi syukri wa muwaffiqil mukhtaril qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am وأسرم فيما حكم وأبرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله إن أمركم بأمر مداوي بنفسه وثنى بركة من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وآبيك رسل وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل حجا مبرورا شعيا مذكورا ذنبا مغفورا وتجارة لن تبور عالما ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور يا ربنا. بلغنا إلى بيتك الحرام بلغنا إلى بيت الحرام اقض حاجاتنا تمم مسراتنا وحسن مقاصدنا يسر لنا أمرنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا يذكركم واشكروا يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Apa ya maaf ada ya. Berarti ya. Apa itu ya? Bang Iman, Bapak Iman. Bang Jafar. Ada sesi foto bersama untuk membuat kalender tahun 2020. Informasi silakan pembuatan foto Pak RW. Kami mohon peserta RW beserta jajarannya. Masuk dong, masuk video.